Minasan konnichiwa, o genki desu ka? Apa kabar teman-teman? Nama saya Hiro. Mari kita belajar bahasa Jepang bersama. Sa, それでは始めましょう. Hari ini kita berlatih menyatakan suatu kejadian. Peranan utama Anda. Kejadian kino. 午後3時ごろ. Anda sedang di rumah. Nonton TV. Teman datang. Namanya Suzuki-kun. Kita menjelaskan kejadian ini. Sebelumnya kita mengatur fakta kejadian ini dulu. Kapan? Kino ya. Jam berapa? Termasuk fakta kapan? 午後3時ごろ. Anda di mana? Di rumah. Anda melakukan apa? Nonton TV. Apa yang terjadi? Teman datang. Teman itu siapa? Suzuki-kun. 6 fakta. Kita menyatakan 6 fakta ini dalam Nihongo. Sekarang kita menjelaskan 6 fakta dengan 6 kalimat satu demi satu. Pertama, kino tambah des setelahnya menjadi kino des. Kino punya makna waktu lampau dengan jelas. Makanya kita bisa sebut des dengan bentuk tak lampau. Bisa juga kino deshita dengan bentuk lampau. Kedua, 午後3時ごろです. Jelas 午後3時 yang mana karena sudah disebut kino. Oleh alasan yang sama, boleh juga 午後3時ごろでした. Ketiga, Anda ada di rumah. Ie artinya rumah. Huruf ini juga dibaca sebagai uchi dengan makna rumah. Kata yang menyatakan berada untuk benda hidup. Iru, oke ya. Ie ni imashita. Juga bisa. Uchi ni imashita. Iru dalam konteks ini harus disebut dengan bentuk lampau. Kalau tidak, hubungan waktu antara fakta 1, 2, dan 3 hilang. Ie ni imashita. Uchi ni imashita. Ni menunjuk tempat, sesuatu benda atau hal berada. Partikel ni ini tidak bisa disingkatkan. Yang menentukan partikel bukan ie, tetapi kata kerja setelahnya dalam kalimat ini. Iru menyatakan keadaan bahwa pembicara ada di rumah hanya sebagai fakta objektif saja. Iru bermakna bukan tindakan, tetapi keadaan. Partikel ni menunjuk tempat yang suatu benda atau hal berada. TV disebut televi, berasal dari bahasa Inggris, television. LE menjadi RE, VI menjadi B. Sudah tahu ya? Nonton TV, televi wo miru. Miru, kata kerja golongan 2, artinya melihat. 4. Televi wo mite imashita. Pembicara nonton TV selama beberapa saat. Mite imashita. Nanti saya menjelaskan. Televi wo mite imashita. 5. Tomodachi ga kimashita. Tomodachi artinya teman. Umumnya bermakna teman privat. Tomodachi ga kimashita. Kimashita. Kita sudah beberapa kali pelajari arti dan penggunaan kuru. Tidak perlu disebut di mana karena jelas. Oke ya? Kuru ini juga harus disebut dengan bentuk lampau karena dua-duanya kejadian kemarin. Kita bahas kalimat 4 lagi. Waktu tomodachi datang, Anda nonton TV. Kalau Anda sebut televi wo mimashita, artinya berubah. Tindakan nonton TV sudah diselesaikan sebelum 5. Hubungan waktu 4, 5 diputuskan. Berarti waktu teman datang, Anda sudah tidak nonton TV lagi. Saya coba ganti urutan 4 dan 5 ya. Artinya berubah lagi. 4. Tomodachi ga kimashita. 5. Televi wo mimashita. Berarti teman datang, lalu nonton TV bersama. Walaupun tidak disebut kata bersama dalam kalimat 5, kami mengertikan Anda nonton TV bersama teman. Peranan utama adalah Anda sebelum teman datang. Waktu teman datang, Anda dan teman menjadi peranan utama pembicaraan ini. Kalau dua orang melakukan sesuatu yang lain masing-masing, akan disebut bahwa Anda nonton TV
teman melakukan sesuatu yang lain. Kalau tidak disebut, peranan utama yang nonton TV adalah Anda dan teman. Makanya bersama. Mengembalikan 5. テレビを見ていました. Artinya lain lagi. Waktu teman datang, Anda nonton TV. Tetapi teman yang datang tidak. 見ていました adalah bentuk lampau. 見ています. Sedang melihat. Kata ini bermakna, tindakan melihat berlanjut sejak beberapa saat yang lalu sampai saat ini. Yang teman datang saat ini ya. 見ていました meletakkan lama waktu ini ke waktu lampau. Teman ini tidak dapat ikut serta nonton TV dalam waktu sebelum datang. Makanya, kita tidak bisa sebut テレビを見ていました mengenai teman ini. Terkecuali dia membawa TV dan masuk ke rumah Anda sambil nonton. Mengembalikan urutan lagi. Urutan yang paling wajar sebagai penjelasan kejadian ini. Karena urutan kalimat ini ikut urutan waktu fakta. Dalam Nihongo diterangkan hubungan waktu dan tindakan atau kejadian. Seperti contoh ini. 6. Menjelaskan tomodachi itu siapa? Suzuki-kun desu. Kalimat 6 menerangkan siapa yang datang di rumah Anda. Dia datang dalam waktu lampau. Jadi bisa juga disebut Suzuki-kun deshita dengan bentuk lampau. Peranan utama kalimat 5 adalah teman yang datang. Peranan utama cerita ini Anda sebelum 5. Setelah 5, teman muncul sebagai satu lagi peranan. Tetapi peranan utama kalimat 5 adalah teman. Partikel ga menunjuk subjek kata kerja. Kita sudah pelajari. Kalimat 5 dan 6 langsung terikat maknanya. Hanya oleh des atau deshita setelahnya. Tidak perlu kata hubung apapun antara kalimat. 6 kalimat ini sederhana tetapi lengkap sebagai kalimat Nihongo. Juga sempurna sebagai penjelasan kejadian ini. Saya harap Anda melaksanakan latihan ini sebelum semua. Latihan untuk menjelaskan 4 unsur dalam fakta, yaitu kapan, di mana, siapa, melakukan apa, dengan satu kalimat mengenai satu unsur, seperti contoh ini. Ini latihan langkah pertama. Sebagai latihan langkah kedua, kita coba menyambung kalimat yang menyatakan mengenai satu unsur atau satu hal. 1 dan 2 menyatakan kejadian ini kapan terjadi. Ungkapan ini kita sudah tahu. 昨日の午後3時頃です. Boleh juga 昨日の午後3時頃でした. Tiga dan 4 menyatakan dua hal, tetapi dua-duanya mengenai Anda dalam satu waktu. Kita menyambung dua kalimat. Kalau disebut nonton TV di rumah, lebih sederhana ya. Sehingga tidak usah disebut ie ni imashita. Kalau boleh disebut ie ni terebi o mite imashita. Saya sangat happy. Tetapi sayang, tidak bisa. Ada di rumah, nonton TV di rumah. Dua-duanya ditandakan tempat oleh di dalam bahasa Indonesia. Tetapi dalam Nihongo tidak. Ie de terebi o mite imashita. Mengenai de ini, nanti saya menjelaskan. Ceritanya akan menjadi panjang. Kita menyambung 5 dan 6 dulu. Salah satu cara menyambung 5 dan 6 sering digunakan dalam pembicaraan. Kita bisa memikirkan penggunaan ini juga kekuatan tangan no. Tangan no menangkap dan memasukkan Suzuki-kun dalam daftar teman Anda. Tomodachi no Suzuki-kun ga kimashita. Menjadi 3 kalimat yang sederhana dan jelas. Ini latihan langkah kedua. Bagi Anda, gampang menulis fakta yang diterangkan oleh 3 kalimat ini sebagai satu kalimat dalam bahasa Anda. Tetapi, saya harap Anda lupakan dulu pemikiran bahwa menerjemah satu kalimat. Satu kalimat bahasa Indonesia sama sekali tidak usah diterjemah satu kalimat Nihongo. Memikirkan dulu bagaimana Anda mengatakan 6 fakta ini dan hubungannya dengan kata-kata dan kalimat yang benar, jelas,
dan sederhana sedapat mungkin sebagai fakta objektif. Saya harap Anda utamakan latihan ini dulu. Saya tidak pernah pikir kalimat panjang dan disisip kata-kata hiasan lebih tinggi levelnya daripada 3 contoh kalimat ini. Malah yang lebih bagus, ungkapan yang sederhana sebagai teknik komunikasi. Apalagi dalam pembicaraan, kita tidak punya waktu untuk lihat kamus, juga Google Translate. Latihan membuat kalimat ini juga latihan pembicaraan. Hal ie de terebiを見ていました. Tadi saya ceritakan, ni menunjuk tempat, keberadaan suatu benda atau hal. Miru adalah tindakan. Makanya, tempat yang dilakukan tindakan miru tidak bisa ditunjukkan oleh ni. Tempat yang dilakukan tindakan ditunjukkan oleh de. Contohnya, foto ini. Taman, koen, lapangan yang terbuka umum ya. Waktu disebut ada sesuatu. Misalnya, neko ga iru, ki ga aru. Yang menunjuk tempatnya ni sebagai koen ni neko ga iru. Koen ni ki ga aru. Umpama, 来週 di taman ini konser musik berlangsung. Konser musik, konserto, pinjaman dari bahasa Inggris lagi. Salah satu ungkapan dalam Nihongo disebut konserto ga aru dengan makna berlangsung. Konser musik bukan benda yang kita bisa pegang ya. Waktu disebut aru dengan makna dilakukan suatu tindakan. De menunjuk tempatnya. Koen de konserto ga aru. Koen ni konserto ga aru. Tidak bisa. Ada juga kata yang bisa disebut ni dan de dua-duanya. Contohnya, atsumaru. Artinya berkumpul. Kata kerja golongan 1. Koen ni neko ga atsumatte iru. Koen de neko ga atsumatte iru. Dua-duanya bisa disebut, padahal berbeda nuansanya. Karena atsumatte iru menyatakan keadaan yang sudah sesuatu berkumpul. Juga tindakan sedang sesuatu dalam aksi untuk berkumpul. Kalau saya dengar atau baca dua kalimat ini, pemandangannya seperti ini. Koen ni neko ga atsumatte iru. Keadaan statis. Keadaan banyak neko sudah berkumpul di koen. Koen de neko ga atsumatte iru. Pemandangan dinamis. Sudah beberapa neko berkumpul. Juga masih banyak neko menuju koen untuk melaksanakan sesuatu. Saya dapat gambaran karena saya tahu arti kata Nihongo bukan dari kamus, tapi dari pengalaman sehari-hari sejak masih kecil, seperti bahasa Anda, bagi Anda. Tetapi, bagi Anda sulit menentukan suatu kata menyatakan keadaan atau tindakan. Hal-hal begini tidak tertulis di kamus. Satu partikel punya berbagai fungsi dan penggunaan. Sulit ditangkap semua dari hanya teori saja. Mengenai partikel, lebih baik belajar secara induktif. Saya usul Anda menghafalkan contoh kalimat sebanyak mungkin. Misalnya, ie ni imasu. Ie de terebiを見ています. Koen ni neko ga iru. Koen de konserto ga aru. Itulah cara belajar penggunaan partikel yang paling efisien dan padat, juga cepat. Tentu saja, teori juga berguna. Anda bisa memastikan fungsi dan penggunaan sesudah dapat beberapa banyak kosakata. Sampai sini dulu pelajaran hari ini. Saya menyambut pertanyaan dari Anda. Channel ini selalu terbuka. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di channel Pelajaran Bahasa Jepang. Domo arigatou gozaimasu. Mata o会いしましょう。それでは次回をお楽しみに。Don't miss it!